When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, ini ada berita yang muncul ini, akan saya tampilin di sini ya. Nah, berita ini cukup membuat saya tergelitik untuk berkomentar ya. Jadi di berita itu bilang kalau sekarang ada peraturan kalau toko atau penjual itu kalau memberikan bayar uang kembalian menggunakan permen akan bisa kena denda sampai 200 juta. Nah, ini berita ini cukup menggelitik ya. Terus banyak juga diposting di teman-teman saya membahas masalah ini. Ayo, ini yang sering bayar kembalian pakai permen. Nah, ini saya mau cerita dari point of view saya sebagai pedagang. Jadi sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Kenapa sih pedagang itu kok sering ngasih kembalian berupa permen? Jadi gini, sekarang itu apalagi kalau high season itu misalkan kayak lebaran, liburan panjang, akhir tahun dan segala macam, itu kan banyak sekali pendatang atau orang-orang yang bepergian, sehingga traffic di toko itu, penjualan di toko itu akan sangat tinggi sekali. Biasanya kalau lebaran lah, contohnya saya ambil contoh lebaran itu kami di toko SRC Lia Minimarket itu biasanya sudah nyetok uang receh, baik 100-an, 500-an, 1000-an, itu kami akan nyetok. Jadi selama berapa bulan sebelum lebaran itu kami akan nyetok, dan itu nilainya bisa sangat banyak sekali, dari 2 juta sampai 5 juta lah. Itu gunanya apa? Biar kami tidak memberikan rasa kecewa kepada pelanggan, biar kembaliannya itu tidak ngasih permen. Terus karena kami sudah berusaha, terus ada berita seperti ini, ada aturan seperti ini, sebenarnya saya sendiri sebagai pelaku usaha toko kelontong juga sedikit kecewa ya. Sebenarnya kecewanya seperti ini. Harusnya hal ini itu terjadi di dua sisi. Kami yang toko itu sebenarnya sudah berusaha. Tahu nggak, uang receh itu sangat sulit sekali kami cari. Kami itu bahkan sering tuker, sampai kalau lebaran itu saya keliling ke pengamen-pengamen, tak tukerin recehnya tak ambil semua, tak tukerin. Bahkan kami niat untuk menambahkan biaya tukar. Itu yang terjadi. Nah, kalau ada aturan seperti ini, harusnya dari dua sisi dong. Kami dari toko sudah berusaha, harusnya dari konsumen itu juga paling nggak effort untuk mau meluangkan waktunya sedikit untuk mencari uang atau membayar belanjaannya dengan uang yang pas. Sebenarnya saya yakin di dompetnya itu masih ada, atau di tasnya itu ada, cuman mereka mau simple aja ngeluarin uang yang satu lembar, misalkan belanjanya 32.000, mereka akan mengeluarkan uang 50 ribuan. Nah, itu kan jadi effort lagi buat kami untuk ngambil kembalian, untuk menyediakan kembalian. Nah, hal ini akan sedikit dimudahkan jika konsumen itu mau meluangkan sedikit waktu untuk mencari uang pas. Kalau memang udah benar-benar ndak ada, ya oke lah, ndak apa-apa. Kami juga bakal bantu kok, kasih kembalian dengan uang pas. Kami pun juga sudah siap kok. Nah, tapi jangan sampai konsumen ini males gitu loh. Mau simpelnya aja bayar pakai uang yang gede, mau simpelnya bayar uang gede. Akhirnya pahamilah bahwa misalkan high season kayak lebaran itu susah sekali nyari uang receh. Kami pun juga sudah stok. Nah,
asal kalian tahu para konsumen ya, kami itu nyetok uang receh itu 2 juta sampai 5 juta. Berarti uang itu kan mandek loh. Itu sama kayak modal. Tapi modal, kalau biasanya kami modal nyetok buat jadi dagangan itu ada untungnya. Nah kalau uang receh itu loh, kita nyetok itu nggak ada untungnya. Nggak ada untung buat kami yang dapat kami dapatkan balik dari uang yang kami stok segitu. Kan padahal uang 2 juta sampai 5 juta itu kalau jadi barang sudah dapat 10%, 200 sampai 500 ribu. Kami itu sudah se-effort itu, terus sekarang keluar peraturan kayak gitu kan lucu. Nah, segini sudah seperti ini pun sebenarnya sudah ada win-win solution. Bahkan kami dari pihak toko pun sudah menyediakan win-win solutionnya. Kalau nggak bisa bayar pakai uang pas, bisa membayar pakai kris. Kris itu kan sekarang zaman sudah modern ya. Di semua handphone orang-orang itu pasti adalah pembayaran non tunai, entah itu Dana, entah itu mobile banking atau apapun itu sebenarnya kan bisa bayar. Atau misalkan gesek pakai ATM pun bisa. Kami di toko kelontong, apalagi SCRC itu saya yakin sudah ada pembayaran non tunai. Nah, kenapa nggak pakai itu? Padahal non tunai itu akan lebih simpel lagi, karena nominalnya akan selalu lebih pas gitu loh. Nggak perlu effort nyari kembalian atau apa gitu. Itulah sebenarnya kalau pendapat saya, keluh kesahnya seperti itu. Jadi jangan dilihat satu sisi itu adalah salah dari pedagangnya bakal didenda. Kami itu loh sudah effort nyari kembalian, nyari receh itu sudah effort, terus nanti ada orang yang konsumen yang sedikit rewel akhirnya pengaduan dan segala macam lah, kan ya kasihan yang jualan toh gitu. Ya kalau mau silahkan bayar pakai uang pas, atau kalau nggak bisa ada uang pas ya oke lah, kami akan berusaha untuk mengembalikan. Tapi ya kalau misalkan stok kami sudah habis ya mohon dimaklumi, kami sudah berusaha gitu loh. Mending kami itu sudah nyari loh uang receh sampai ke pengamen, nyari ke pasar-pasar gitu, sudah nyari loh. Kami itu tidak ngasih kembalian berupa kembaliannya didonasikan. Kami sudah berusaha untuk nyari kembalian, tidak menawarkan konsumen untuk berdonasi yang entah kemana itu donasinya. Itu sih ya, semoga dipahami. Selamat malam.